Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Saya memberikan tema mujizat kesembuhan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya semua aspek dalam hidupan kita ini dipenuhi oleh mujizat. Misalnya hidup kita sendiri, bagaimana organ-organ tubuh kita saling berkomunikasi dan bertumbuh. Alam sekeliling kita seperti udara yang kita hirup, matahari yang menerangi bumi, dan lain-lain. Akan tetapi, mujizat yang kita bahas adalah sesuatu yang di luar hukum alam yang diberikan Tuhan untuk kebaikan kita semua. Peristiwa penyembuhan dan pengusiran setan itu menegaskan bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan dan menyelamatkan. Ia tidak sekedar pribadi yang ditokohkan, bahkan ia lebih besar dari tokoh-tokoh leluhur seperti Abraham, Ishak maupun Yakub. Yesus memiliki kuasa penuh untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Yesus tidak pandang muka, ia tidak pilih-pilih. Siapapun yang percaya kepadanya disembuhkannya dengan cuma-cuma. Sebenarnya pada waktu penciptaan manusia pertama diciptakan dengan tubuh yang sehat. Namun, sejak manusia jatuh dalam dosa, timbul berbagai macam penyakit sampai sekarang ini. Penyakit sangat menyengsarakan dan bisa membawa kepada kematian. Bersyukur Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah penyembuh. Dia adalah Yehova Rafa. Allah bukan saja juru selamat, tetapi Dia juga penyembuh. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama kuasanya, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan, dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus menawarkan penyembuhan kepada masing-masing dari diri kita, baik pikiran, jiwa maupun roh kita. Ia mau orang yang mengikuti ajarannya mengalami kesembuhan jasmani maupun rohani. Yesus memanggil kita semua untuk melayani Allah dan sesama. Akan tetapi, sebelum kita menjadi pelayannya, adalah vital bagi kita mengalami karya penyembuhannya dulu dalam hidup kita. Kita semua telah dilukai oleh efek-efek dosa, dan kita membawa tanda-tandanya dalam tubuh dan hati kita. Sampai berapa jauh kita memperkenankan Tuhan melayani kita dengan penyembuhan diri kita, sampai begitu jauh pula kita akan mampu bergabung dengannya dalam pekerjaan membangun kerajaannya di muka bumi ini. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang kita kerahkan dari kebaikan kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang bertumbuh dalam diri kita selagi kita menyerahkan hidup kita kepada tangan-tangan penyembuhan Sang Guru dan Dokter Agung. Marilah kita membawa luka-luka dan sakit penyakit kita kepada Yesus dan memohon kepadanya agar menyembuhkan kita, sehingga kita menjadi pelayan-pelayannya yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.